Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya masih semangat belajar online-nya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama-sama. Di sini kita akan belajar tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah itu memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia itu begitu banyak dan beragam loh. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Nah, tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut ini beberapa tarian daerah di Indonesia adik-adik. Di Nanggro Aceh Darussalam ya, ada di sini tari Seudati dan tari Saman ya. Tari Saman Meu Sekat. Nah, kalian bisa cari tahu tari Saman itu seperti apa. Lalu di Sumatera Utara itu ada tari Tortor atau tari Serampang 12. Berikutnya di Sumatera Barat itu ada tari Piring. Di Riau atau Pekanbaru itu ada tari Joget Lamba atau tari Tanda dan tari Makan Sirih. Berikutnya di Kepulauan Riau sendiri ada tari Tanda dan tari Joget Lamba. Di Sumatera Selatan ada tari Butri Bekusek ya, ini ya Bekuseknya. Lalu ada juga tari Tanggai ya. Berikutnya di Provinsi Jambi ada tari Sekapur Sirih dan tari Selampir 8. Berikutnya di Bengkulu ada tari Bidadari, tari Andun ya. Itu adalah tari dari Bengkulu. Berikutnya dari Bangka Belitung ada tari Putri Bekusek, ada tari Zapin, ada tari Campak juga. Berikutnya di Provinsi Lampung itu ada tari Melinting, ada tari Jangget ya. Di sini juga ada tari Badana, itu dari Lampung ya. Masing-masing provinsi itu bisa jadi ada beberapa jenis tari yang ada adik-adik. Jadi misalnya kalau di Lampung ini ya, ada tari Melinting, ada tari Jangget, dan ada tari Badana. Berikutnya di Banten itu ada tari Topeng, ada tari Merak dan tari Cokek ya. Di Jawa Barat itu ada tari Merak adik-adik. Lalu ada juga tari Jaipong. Di Provinsi Jawa Tengah ada tari Gatot Kaca ya, Gatot Kaca Gandrung, ada tari Bambang Cakil, lalu ada tari Serimpi, ada tari Gambyong. Nah, tari Gambyong ini biasanya ditarikan ketika orang sedang acara pernikahan adik-adik. Berikutnya ada juga di Yogyakarta itu ada tari Serimpi, Golek Mena, dan tari Bedoyo
ya. Bedoyo ini tari yang sangat halus adik-adik. Berikutnya di Provinsi DKI Jakarta ada tari ronggeng, tari yapong, dan tari topeng ya. Lalu di Jawa Timur ada tari remong, ada tari reog Ponorogo, ada tari Padang Wulan. Itu di Jawa Timur. Di Kalimantan Barat ada tari monong, tari zapin tembung ya, itu di Kalimantan Barat. Lalu di Provinsi Kalimantan Selatan ada tari bakso kembang dan tari radap rahayu. Berikutnya adik-adik di Kalimantan Tengah itu ada tari balean dadas, tari tambun, dan tari bungai ya. Di Kalimantan Utara ada tari kencet ledo. Sekarang perhatikan Adik-adik di Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur ada tari gong nih ya. Tari gong itu berarti menari di atas gong. Lalu ada juga tari perang. Di Bali ada tari pendet, tari legong, tari keca ya. Ini sangat terkenal sekali tari keca ini. Berikutnya di Sulawesi Utara. Nah, itu ada tari maengket, tari polo-palo ya. Di Sulawesi Tenggara ada tari balumpa atau tari buton, ada tari dinggu. Berikutnya di Gorontalo ada tari polo-palo, tari pule cinde, tari saronde. Nah, di Sulawesi Tengah itu ada tari lumense, tari pule cinde, tari moduwai ya. Di Provinsi Sulawesi Barat ada tari kipas, tari turang batu. Di Sulawesi Selatan juga ada tari kipas dan ada tari busara. Kadang adik-adik karena Sulawesi itu provinsi yang berdekatan, itu biasanya ada yang tariannya itu namanya hampir sama tapi gerakannya berbeda. Itu juga ada adik-adik ya. Misalnya di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan itu ada sama-sama tari kipas. Nah, provinsi berikutnya adalah Nusa Tenggara Barat. Ada tari palinggogo atau tari gandrung juga ada. Di Nusa Tenggara Timur ada tari perang, tari gareng lameng juga ada, tari caci, tari gawi. Selanjutnya di Maluku ada tari lenso, ada tari juga tari cakalele ya. Lalu di Maluku Utara ada tari lenso, tari perang, tari nahal ila. Ya, itu adalah di Maluku Utara. Sekarang di Papua Barat itu ada tari musyoh, ada tari suanggi, tari perang Papua, dan terakhir di Papua sendiri juga ada tari namanya tari musyoh. Adik-adik, dari peragaan tari yang telah kamu amati, kalian bisa peragakan gerak-gerak tari yang dilakukan oleh penari. Lakukan secara perorangan atau lakukan secara berkelompok. Di sini kalian bisa menirukan gerakan dasar pada tari. Yang pertama adalah gerakan kepala yang menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi kita. Ya, gerakannya digeleng seperti angka 8 ya. Itu gerakan kepala yang menunduk. Berikutnya adalah gerakan kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dan tangan direntangkan. Ya, ini tangannya direntangkan adik-adik. Gerakan berikutnya adalah gerakan kedua lengan terentang ke depan, ibu jari ditekuk. Lalu ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri secara bersama-sama. Lalu bergantian adik-adik. Berikutnya pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang seperti ini. Gerakkan pergelangan tangan ya, pergelangan kedua tangan sehingga jari-jarinya itu bisa ke atas dan ke bawah. Jadi hanya digerakkan ke atas dan ke bawah dalam posisi pergelangan tangannya itu saling menyilang adik-adik. Berikutnya ada gerakan seperti ini ya. Kedua kaki membuka selebar 2 telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan.
Angkat kaki kanan setinggi betis ya, lalu turunkan lagi dan lakukan berulang-ulang. Di sini tangannya juga merentang ya, direntangkan dan ibu jarinya juga ditekuk seperti ini. Setelah itu kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Kalian bisa mengikuti gerakan dasar ini ya, dari gerakan kepala, tangan, dan kaki. Adik-adik, kamu telah berlatih memperagakan gerak tari. Setiap tarian daerah di Indonesia itu memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang mungkin berbeda dari tarian daerah lainnya. Kamu bisa mempelajari tarian dari daerah kalian adik-adik. Namun akan lebih baik lagi jika kamu juga mengikuti atau mempelajari tarian dari daerah lain. Nah, adik-adik di sini ada teks yang akan kita baca bersama-sama. Teksnya berjudul Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Bireun menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini atau disingkat dengan PAUD di Kabupaten Bireuen, Aceh. Nah, anak-anak dari PAUD ini tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba ini menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranup Lampuan, Bungung Jumpa, dan Tarek Pukat ya. Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satunya di antara PAUD-PAUD yang ada itu adalah PAUD Tun Sri Lanang. Nah, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng dari Jawa adik-adik. 7 anak laki-laki menyajikan tarian tersebut. Mereka mengenakan kostum yang sederhana. Namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak. Tanpa mengesampingkan kearifan lokal, sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni ini. Lomba seni tari kreasi anak-anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak-anak itu cinta akan budaya bangsa. Semoga ke depan akan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Diambil dari edukasi.kompas.com. Itu tadi ya adik-adik ya, salah satu PAUD di Provinsi Aceh menarikan tarian dari Jawa. Adik-adik, bersama temanmu kalian bisa mencari gagasan utama dari setiap paragraf yang ada di bacaan Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Di sini Kak Citra akan berusaha mencarikan gagasan utama dari bacaan tadi menggunakan diagram seperti ini. Nah, ini adalah diagramnya. Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Gagasan utama di paragraf pertama itu adalah penampilan anak PAUD pada acara lomba seni tari itu sangat menarik perhatian. Di paragraf yang kedua, gagasan utamanya adalah kebanyakan tarian yang ditampilkan itu berasal dari Aceh.
Paragraf yang ketiga itu anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari cublak-cublak suweng. Dan gagasan utama di paragraf keempat itu lomba seni tari menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Gagasan utama di paragraf kelima itu adalah anak-anak seharusnya mengenal keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan gagasan utama di paragraf keenam itu tentang lomba seni tari menjadi pendekatan dasar mencintai budaya Indonesia. Nah, ini adalah gagasan utama ya yang ada di bacaan Cinta Tanah Air Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa kalau dalam bentuk tabel. Tadi kan dalam bentuk diagram dan ini dalam bentuk tabel, isinya sama adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku, pembelajaran yang keenam. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia itu terdapat keragaman rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat. Mari kita mempelajari lagi keragaman budaya di Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang alat musik garantung dari Sumatera Utara. Ini adik-adik ya, alat musik garantung. Nah, Indonesia itu kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang kita. Setiap daerah itu memiliki kesenian khas. Begitu pula daerah Sumatera Utara. Suku Batak di Sumatera Utara ini memiliki seni musik yang disebut dengan uning-uningan. Nah, seni musik uning-uningan ini menggunakan banyak alat musik tradisional dari Sumatera Utara. Dari berbagai alat musik daerah, ada sebuah alat musik yang disebut dengan garantung. Nah, alat musik ini disukai di Sumatera Utara adik-adik. Dari alat musik ini tercipta alunan melodi yang lembut. Dengan mendengarkan alunan musik ini, pikiran menjadi tenang. Oleh karena itu, banyak orang Sumatera Utara menyukainya. Alat musik garantung ini terbuat dari kayu. Pada alat musik itu terdapat 7 bilah kayu yang digantung di atas sebuah kotak. Nah, kotak ini berfungsi sebagai tempat penyimpan suara atau resonator. Alat musik garantung ini dimainkan dengan cara dipukul. Dalam istilah Sumatera Utara, cara memukul garantung ini disebut dengan mamalu ya. Untuk memainkannya dibutuhkan 2 buah stik sebagai alat mamalu ya, alat untuk memukulnya. Kedua tangan pemain masing-masing akan memegang 1 stik adik-adik. Saat ini alat musik garantung sering digabungkan dengan alat musik modern seperti gitar elektrik, gitar bass, keyboard, drum set, dan alat musik tiup seperti trompet, saksofon, dan trombon. Nah, paduan alat musik tradisional dan modern ini sering dimainkan dalam pertunjukan yang bersifat hiburan serta dalam upacara adat seperti upacara pernikahan maupun upacara pemakaman. Itu tadi informasi mengenai alat musik garantung dari Sumatera Utara. Nah, sekarang pertunjukan tari secara umum itu dalam penampilan geraknya selalu diiringi oleh tari adik-adik. Begitu juga tarian daerah itu tidak akan terpisahkan dari suara alat musik dari daerah tersebut. Nah, jenis dan nama alat musik itu sangat beragam. Berikut ini beberapa contoh alat musik di Indonesia ya, dari berbagai daerah. Yuk kita cari tahu bersama. Nah, ini adik-adik dari Aceh itu ada serune kale. Lalu di Sumatera Utara itu ada aramba, seperti ini gambarnya aramba. Lalu dari Sumatera Barat itu ada saluang. Di Riau ada gambus ya. Di sini di Kepulauan Riau ada gendang panjang, gendang dalam bentuknya yang panjang. Lalu di Jambi itu ada gambus Jambi. Di Sumatera Selatan ada akordion. Di Bangka Belitung ada gendang Melayu.
Lalu di Bengkulu ada dol, ini namanya dol, ini juga dengan cara dipukul adik-adik. Di Lampung ada bende. Lalu di Jakarta ada tehyan, ini digesek cara memainkannya. Di Jawa Barat itu ada angklung, lalu ada gamelan juga, ada degung juga. Berikutnya di Banten itu ada gendang. Di Jawa Tengah itu ada gamelan dan ada calung ya. Berikutnya di Yogyakarta itu ada gamelan, di Jawa Timur juga gamelan. Itu alat musik dari Jawa ya adik-adik ya. Di Bali, nah di Bali ini ada gamelan, tapi gamelannya itu dilengkapi dengan ceng-ceng ini adik-adik. Lalu ada bumbang. Nah Nusa Tenggara Barat ada serunai. Berikutnya Nusa Tenggara Timur itu ada sasandu. Ini cara memainkannya dengan dipetik. Di Kalimantan Utara itu ada babun, gambang dan rebab. Babun ini seperti kendang ya adik-adik ya. Lalu di Kalimantan Barat itu ada tuma. Di Kalimantan Tengah ada japen. Lalu di sini di Kalimantan Selatan ada panting. Di Kalimantan Timur ada sampe ya. Lalu di Sulawesi Utara itu ada kolintang. Di Sulawesi Barat ada kecapi. Berikutnya di Sulawesi Tengah ada ganda. Sulawesi Tenggara ada lado-lado. Nah ini alat musik lado-lado. Sulawesi Selatan itu ada keso. Di Gorontalo ada ganda ya. Berikutnya di Maluku itu ada nafiri. Lalu di Maluku Utara itu ada fu ya. Alat musiknya seperti cangkang bekicot seperti itu adik-adik. Di Papua Barat ada guoto. Lalu di Papua sendiri ada alat musik yang namanya tifa. Itu tadi adik-adik alat musik yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Nah adik-adik perhatikan beberapa gambar alat musik daerah berikut ini. Adakah alat musik dari daerah kalian? Nah di sini ya ada tifa dari Papua, lalu tadi ada sasando ya, lalu ada gamelan, lalu alat musik kolintang. Apakah ada alat musik yang berasal dari daerah kalian? Coba kalian bisa tuliskan di kolom komentar alat musik dari khas dari daerah kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya.